Apa kabar rekan-rekan investor dan calon investor, entah investor saham, investor B, investor properti, atau investor apapun juga. Ini sedikit ajaran klasik dari om kita, Om Warren Buffett. Walah, kebiasaan ini. Orang kalau udah super tajir banyak yang pengen diaku sebagai keponakan sama dia. Sorry om. Kali ini kita bahas lagi tentang investasi ya. Kata Warren Buffett, usaha yang tumbuh pesat tidak selalu yang terbaik. Ini sepertinya bertentangan dengan para ahli manajemen strategis ya. Menurut dia, yang tumbuhnya pesat tidak selalu terbaik. Warren Buffett pernah melontarkan pertanyaan. Oh bukannya dia nanya mana yang lebih baik, jenggot yang melungker atau jenggot yang klimis. Ini bukan masalah jenggot. Alah, ini soal bisnis dan investasi. Pertanyaan Buffett, mana yang lebih baik? Bisnis yang melejit, booming pertumbuhannya, tapi masih perlu terus digerojokin oleh duit investasi, atau bisnis yang sudah tidak tumbuh, tapi bisa kasih benefit yang gurih kepada para investornya. Kalau Buffett, dia pilih yang gurih itu. Sama dengan saya. Di situ aja saya samanya dengan dia. Tahun 1994, dia sudah membahas ini. Apakah hari ini masih relevan? Ayo coba kita tinjau lagi. Warren Buffett bilang, Berkshire, yaitu perusahaan dia, itu lebih suka cari investasi yang sudah matang, sudah cantik, returnnya stabil, terukur berdasarkan keadaan saat ini, daripada yang growth-nya super kencang, masa depannya kayaknya jos gandos. Kalau pertumbuhan itu diekstrapolasi, terus didiskon, karena dia bilang masa depan itu susah diprediksi dan mengandung banyak ketidakpastian. Jadi kalau bisnis sudah bisa kasih return 10% aja, tapi ajak bertahun-tahun ke depan, labanya kan bisa diinvestasikan lagi ke tempat lain oleh investor, begitu dia bilang. Jadi kelolaan investornya tetap bisa tumbuh walaupun dia invest di bisnis yang sudah tidak tumbuh. Sebaliknya, kalau bisnis itu pesat tumbuhnya tapi membagi labanya sedikit, ya kalau numbuh terus. Kalau mandek atau keganggu gimana? Lebih parah lagi, kalau untuk numbuh dia wajib investasi lagi, yang artinya keuntungan yang bisa dibagi pada investor tidak banyak. Si Sangstro jangan-jangan diseruduk embek ya kan? Nah, nggak tahu ini Sangstro siapa. Mending kalau nyambung dengan diskusi kita. Kita balik lagi saja ke investasi Warren Buffett. Tidak heran, saham Coca-Cola sama Buffett dipegang terus, walaupun pertumbuhannya sekian tahun terakhir itu minus. Minus tapi seger kan Coca-Cola kalau dikasih es. Tapi ini bukan soal segernya, ini soal tingkat pengembaliannya. Buat Buffett tuh bisa 50% atau kalau di rata-rata 8,5% per tahun selama bertahun-tahun. Dulunya dia beli di harga murah sih, jadi tetap gurih. Nah, karena prinsip ini dia tidak terlalu mikir diskon faktor. Itu hikmah yang lain lagi. Banyak sih di internet yang nggak setuju dengan pendapat Buffett, tapi nyalain orang terkaya sejagat itu susah kan ya. Sesalah-salahnya dia berhasil jadi tajir melintir. Nah kita, kok kita, gue aja balik. Pernah ada ya diberikan satu kuis kecil, para investor saham dikasih pilihan, pilih mana ya, yang A perusahaan yang besar dan masih mempunyai pertumbuhan walaupun dia sudah mature, perusahaan B
target B sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi tapi stabil. Target C pertumbuhannya paling pesat tapi masih agak kecil. Anda pilih mana? Silahkan merenung. Sudah? Dan pilih 1, 2, 3. Nah, silakan Anda simpulkan sendiri. Kalau pilihan Anda A, seperti ini pemandangannya. Alah, awak kok bisa melebar kayak ngono. Naik becak aja itu mesti sekaligus 2 becak, belum tentu muat. Pilihan C masih pesat sih masa pertumbuhannya, saking pesatnya itu untune sampai pating pesat kayak gitu. Yang benar adalah pilihan Warren Buffett yang B. Susah memang kalau mau nyalahin orang yang terkaya di dunia, ya kan? Walaupun ya sebenarnya cara-cara Warren Buffett memilih target investasi mirip sama cara-cara Kang Uye, tukang buah dari Pamungpek, yaitu saat dia memilih kesemek atau buah-buahan lain. Kang Uye itu lebih cenderung milih yang matang di pohon, bisa langsung cuan bro, ya kan? Oke lah, silahkan direnungkan sendiri ya. Sebagai penutup, ingatlah selalu pesan Genghis Khan pada saat dia menggerakkan pasukannya menyerbu Cina. Cemungut dia, walah, mbodeng pesannya Genghis Khan itu apa? Karena ngomongnya pasti bahasa Mongolia ya kan? Saya nggak mungkin Genghis Khan ngomong bahasa Madura, Durma deh. Pesannya nggak tahu kok, nyuruh hati. Ngawur banget pesan terakhirnya. Sorry ya. Oke. Selamat merenungkan. Terima kasih.